Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fizar Erlansyah. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan proyek website Cfaster. Untuk penjelasan ini saya akan lebih berfokus ke sisi teknis atau codingannya. Selain itu juga saya akan menjelaskan atau menjalankan pada bagian websitenya. Untuk yang pertama, proyek ini menggunakan konsep modular agar pengembangannya atau developmentnya itu bisa lebih efisien. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama di setiap modul-modulnya, seperti itu. Contohnya ini seperti aside, footer, header, dan juga koneksi, itu kita tulis secara terpisah dan kita panggil di setiap modulnya dengan menggunakan metode include ya, gitu. Nah, keuntungannya dengan metode ini adalah ketika kita ingin update di bagian-bagian tertentu, misalkan di bagian header kita pengen update sesuatu misalkan. Jadi kita cukup perlu untuk edit atau perbarui di bagian headernya aja seperti itu. Nah, dengan metode ini maintenance kita tuh jadi jauh lebih mudah dan cepat ya dan tidak berantakan gitu yang mengakibatkan kalau misalnya ditulis ulang semua kode di bagian modul-modul ini itu akan cukup merepotkan untuk maintenance-nya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk logika CRUD-nya atau create, read, update, dan delete, saya akan lebih meng-highlight di bagian master barang atau admin barang. Karena untuk modul-modul yang lain seperti admin retur, transaksi, dan lain-lainnya itu pada dasarnya menggunakan logika yang sama seperti itu. Nah, jadi di file admin barang ini kita menggabungkan front end dan back end itu jadi satu supaya lebih praktis. Nah, pertama di baris ini ada validasi session terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan ada user pengen mencoba-coba masuk tanpa login ke langsung akses ke halaman dashboard misalkan. Nah, secara otomatis sistem akan meng-kick out dia atau mendirect dia secara paksa ke halaman login karena kita menerapkan sistem yang cukup ketat di sini. Kalau misalkan ada orang masuk tanpa masukin akun atau orang tidak dikenal gitu, maka security akan secara otomatis mengeluarkan dia gitu. Jadi kamu harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem atau fitur-fitur si Faster ini seperti itu. Nah, turun ke bawah. Nah, di sini ada core logic-nya atau otak dari sistemnya. Jadi kita di sini menggunakan variabel OP untuk deteksi perintah user. Nah, jadi logikanya di sini kalau OP bernilai delete, maka sistem itu secara otomatis bakal menjalankan query SQL delete ini. Nah, tapi kalau misalkan tombol simpan ditekan, sistem bakal ngecek terlebih dahulu, ini mode edit atau bukan. Kalau iya, nah dia bakal menggunakan si edit ini. Nah, sementara kalau misalkan ada data baru, nah dia bakal gunakan si simpen ini. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir di sisi tampilan untuk formnya ini semuanya, bahkan untuk websitenya kita sudah buat dia jadi lebih dinamis ya. Responsif juga di segala macam, beberapa sih mungkin ya. Tablet ataupun handphone dia akan menyesuaikan untuk layoutnya seperti itu. Nah, untuk bagian source code saya rasa cukup untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk websitenya. Oke, berikut ini adalah tampilan login page dari Cfaster. Nah, kemudian di sini saya akan coba masuk sebagai admin, masukkan password, kemudian login. Nah, berikut ini adalah tampilan dari dashboard atau home dari website Cfaster ini sebagai admin. Disuguhkan dengan beberapa informasi seperti total jenis barang, stok menipis, masuk bulan ini, barang masuk dan keluarnya ya. Kemudian ada returnya, kemudian ada aktivitas keluar masuk selama 7 hari terakhir, ada top 5 barang keluar, kemudian tercatat juga transaksi terbarunya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke master data atau CRUD tambah barangnya ya. Nah, ini adalah form tambah barangnya. Dan ini semua juga sudah terhubung langsung dengan database melalui koneksi yang ini ya dengan database. Nah, berikut ini adalah database-nya. Nah, sudah sesuai dengan data-data yang tampil di sini, daftar barangnya ada kertas HPS, tinta, kayu dan pensil, kertas, tinta, kayu dan pensil. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan barang baru. Contohnya misalkan di sini saya akan tambahkan B005
Barangnya misalkan spidol, kategorinya barang. Kalau spidol berarti barang jadi ya. Di sini kita akan masukin dia pieces saja. Stok awal saat ini saya akan kasih dia 50. Nah, raknya ini adalah lokasi raknya. Misalnya di sini saya akan kasih lokasi raknya tuh di rak C5 misalnya. Nah, kita akan simpan datanya. Nah, secara otomatis dia akan langsung masuk di nomor 5 ya. Kita akan cek di database, kita refresh. Nah, maka di dalam database pun secara otomatis terupdate. Nah, bagaimana dengan delete atau update-nya ya? Kita akan coba untuk di bagian update, kita klik edit. Secara otomatis dia akan nge-set ke formnya langsung. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk update di bagian stoknya. Kita tambahin jadi 0 ya. Kita tambahin 0, 500 jadinya ya. Kita update data. Oke, sudah terupdate. Apa yang terjadi di database-nya? Kita lihat. Oke, stoknya juga naik jadi 500. Nah, kemudian kalau delete apakah berfungsi atau enggak nih? Kita akan coba ya. Kita akan delete untuk yang spidol ini. Nah, dia secara otomatis akan muncul alert yang sudah modern ya atau terbaru. Seperti ini alertnya. Dan kita akan klik hapus aja. Hapus dan dia sudah hilang. Kita akan lihat apakah hilang juga. Kita refresh. Oke, dia juga sudah hilang di sininya. Seperti itu. Nah, selain CRUD ini juga sebagai admin di sini kita juga bisa ngecek nih atau ngecek laporan dan monitoring ya. Jadi ini adalah fitur yang sangat mungkin bagi admin tuh melakukan audit stok secara periodik gitu. Nah, ini juga bisa filter laporannya. Misalkan kita mau ngecek dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, transaksi masuk, keluar atau retur kah, bisa cetak PDF juga. Seperti ini formatnya. Seperti itu. Nah, ini adalah ada hasil laporannya juga. Kita juga bisa kelola user di sini. Kita bisa membuat user itu statusnya aktif atau nonaktif. Misalnya di sini produksi kita buat jadi nonaktif, suspend ya. Kita simpan. Nah, maka secara otomatis kalau misalkan kita masuk sebagai produksi, dia akan terkick out ya. Tidak bisa masuk seperti itu. Nah, sebagai contohnya misalkan kita akan coba ya produksi. Produksi 1, 2, 3 login maka akan gagal tidak bisa. Seperti itu. Harus minta admin untuk dibuka kembali. Kita kan coba buka lagi ya. Kita buka lagi, aktifin, simpan. Nah, coba kita tes masuk sebagai produksi. 1, 2, 3 login. Nah, berhasil seperti itu. Nah, ini adalah tampilan untuk produksi ya. Jadi nggak semua aktor atau user tuh dapat hak akses yang sama kayak admin gitu. Mereka hanya dapat beberapa fitur aja seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa website ini kita rancang secara responsif sehingga ketika dibuka pada tampilan handphone ataupun tablet, maka layoutnya akan menyesuaikan. Nah, langsung saja di sini kita akan langsung inspect elemen. Kemudian kita bisa langsung atur untuk besar kecilnya. Nah, di sini akan saya contohkan pada tampilan handphone, maka dia akan seperti ini untuk login page-nya ya. Nah, sementara untuk di bagian iPad dia seperti ini. Nah, kita kan contoh login menggunakan admin pada tampilan handphone akan seperti apa. Oke, layoutnya berubah total. Seperti navbar berubah atau pindah layoutnya jadi di atas sini ya. Di atas yang konten-konten tadi, informasi-informasi yang tadi di tampilan desktop juga jadi seperti ini ya. Aktivitas 7 hari terakhir, transaksi terbarunya, top barang keluarnya, kemudian kategori, footernya juga jadi seperti ini, menyesuaikan dengan dimensi device-nya ya. Nah, sedangkan kalau misalkan yang tampilan iPad atau tablet, dia seperti ini. Ini juga berubah ya. Nah, bedanya di sini navbar tetap di kiri, konten juga ada di sini. Kemudian untuk aside dia pindah ke bawah. Seperti itu. Nah, mungkin untuk demonstrasi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.